Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah Masjid Agung Jawa Tengah, bil khusus santri MAJT Basnas, begitu juga pendengar Radio Dais, pemirsa TV MAJT dan TV-ku, rahimakumullah. Masuk pada substansi materi qawaid fiqhiyah. Ada dua kelas kaidah. Ada kaidah kulliyah al-kubro, kaidah induk. Ada kaidah kulliyah suro, kaidah yang bukan induk. Kubro itu besar, sugro itu kecil. Artinya kecil dibanding dengan yang besar. Tapi nanti kaidah sugro juga punya cabang. Ya, sama-sama punya cabang. Yang kaidah kubro itu cabangnya lebih luas, yang kaidah sugro itu cabangnya agak terbatas. Biasanya di kalangan santri menyebut al-qawaid al-kulliyah al-khamsu al-kubro itu menyebutnya dengan kaidah induk. Kaidah induk karena ada anggapan bahwa semua persoalan fikih itu bisa dikembalikan kepada kaidah yang 5 itu. Ya, tentu dengan catatan pertama memahami betul kaidah tersebut, yang kedua memahami betul persoalan al-waqi'ah yang akan dimasukkan atau yang akan dihukumi, sehingga tepat antara rumus kaidah dengan persoalannya. Salah dalam memahami itu nanti akan terjadi kesenjangan. Salah memahami kaidahnya atau salah mendudukan persoalannya. Baik. Al-qawaid al-kulliyah al-khamsu al-kubro itu ahamul qawaid al-fiqhiyah. Ahamu, ya, penting-pentingnya atau pokok-pokoknya kaidah fikih, wahya al-qawaid al-khamsu al-kubro, yaitu kaidah yang 5, kaidah induk yang 5. Allati kang turja'u dibalekake ilaiha marang lati apa masailul fikhi, berbagai masalah fikih. Berbagai masalah fikih bisa dikembalikan kepada kaidah yang 5. Watadkhulu, masuk masail fikih itu fi jami watadkhulu, masuk kaidah fikih yang 5 ini fi jami abwabihi, pada semua bab, semua persoalan. Takriban kira-kira. Walatikola Andha as-Suyuti, Imam Suyuti rahimahullah menyatakan bahwa
al-qawaid al-kulliyah al-khamsu al-kubra itu alaiha madarul fikhi. Ya. Terhadap kaidah yang 5 itu bisa menjadi madarul fikhi. Madar itu perputarannya fikih itu ada di sekitar itu. Sumbunya fikih itu ya di kaidah itu. Mana kaidah al-khamsu itu? Pertama bunyinya al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru segala persoalan. Ya, kalau dimaknani coro pondok ya al-umuru utawi piro-piro perkara. Jadi banyak hal bimaqasidiha itu tergantung pada maqasidnya. Maqasid itu jamaknya maksud. Maksud itu kira-kira ya artinya tujuannya atau niatnya. Yang kedua al-yaqinu la yazulu bisyakki. Al-yaqinu utawi sesuatu yang yakin, la yazulu tidak bisa dikalahkan, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa digeser, bisyakki dengan sesuatu yang ragu. Jadi kalau sudah ada sesuatu yang bersifat pasti, ya itu yang dipakai. Jangan sesuatu yang bersifat pasti itu malah dikalahkan oleh sesuatu yang ragu atau meragukan. Ya itu berlaku bukan hanya untuk persoalan fikih, tapi dalam logika apapun kita boleh jadi menggunakan kaidah ini. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang ketiga bunyinya al-masyaqqatu tajlibu at-taisiro. Al-masyaqqatu utawi masyaqqah. Ya, sesuatu yang berat, yang sulit dialami, dijalani, tajlibu itu akan menarik, mendatangkan at-taisiro, kemudahan. Jadi setiap orang menghadapi kesulitan itu nanti ada kemudahan hukum. Nah, ini yang kaidah yang membuat fikih atau hukum Islam itu menjadi lentur. Selalu ada keringanan ketika orang merasakan abotnya. Lebih dari al-masyaqqah, kaidah yang keempat ad-dararu yuzalu. Ad-dararu utawi doror, sesuatu yang berbahaya, yang membahayakan. Itu yuzalu harus dihapus, harus dihilangkan, harus dibuang, harus dihindari. Ya, wong masyaqqah saja bisa membuat kemudahan. Apalagi doror. Itu lebih harus mencari kemudahan. Lah kemudahannya doror itu ya yuzalu itu. Dihapus, dihilangkan. Sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Ya, sebetulnya qawaid kubra itu semula itu hanya 4 itu. Al-umur bimaqasidiha, al-yaqin la yazulu bisyak, al-masyaqqatu tajlibut taisir, ad-darar yuzalu. Tapi kemudian di kalangan madhab Syafi'i utamanya menambah satu lagi kaidah, al-adatu muhakkamatun. Al-adatu utawi adat
iku muhakamatun bisa jadi hukum. Adat bisa jadi hukum. Ya, semuanya harus dirumuskan dengan benar. Al-umur bima qasidiha itu maksud itu juga harus jelas. Al-yakin la yazulu bisyak juga sing yakin ki sing kaya apa, yang syak tu yang kayak apa itu supaya jelas dulu, jangan sampai belum jelas tapi udah memilih yang yakin padahal yakinnya belum jelas. Al-masyaqqatu tajlibut taisir juga begitu. Sesuatu disebut masyaqqah itu ada kriterianya. Orang angger wegah, angger ora pengen, ora selera lalu orang menyebut masyaqqah, apalagi darurat. Ad-dararu yuzalu, doror itu sesuatu yang membahayakan. Lalu ada yang mengajak merumuskan doror itu pada al-khomsah itu. Doruriyatul khomsah, 5. Agama, akal pikiran, jiwa, harta benda, keturunan. Nah begitu juga al-adah. Nah, ini lebih harus difahami lagi bahwa al-adat sesuatu yang adat itu bisa jadi hukum itu adat yang kayak apa. Nah ini perlu perumusan-perumusan yang tepat, yang valid, yang akurat. Orang angger kebiasaan lalu jadi hukum. Nanti ada syarat-syaratnya. Tapi paling tidak dengan adanya kaidah al-adatu muhakamah itu, maka Islam itu menghargai apa yang disebut dengan apa istilahnya Mas? Kearifan lokal. Ya, kearifan lokal. Jadi di lokal itu ada kearifan. Kearifan itu sesuatu yang baik, yang hidup di situ. Biasanya orang, apa yang menjadi kebiasaan di satu daerah, di satu komunitas, itu dihargai kebiasaan itu. Sehingga kalau itu diberantas, orang menjadi kehilangan. Sensitif gitu. Ya coba misalnya kearifan lokal itu kalau di Jawa, santri sarungan. Ya di Jawa, di luar Jawa itu enggak begitu kayak di Jawa. Nah sarungan itu kearifan lokal, tradisi. Nah, tradisi ini bisa menjadi hukum. Wa tatafarra'u, bercabang atau melahirkan cabang, an kulli qaidatin, setiap kaidah yang 5 tadi, min hadhil qawaid, dari kaidah ini menjadi apa, ada cabang qawaidu ukhra, kaidah-kaidah yang lain. Tasyabaha, yang menyerupai. Jadi ada kaidah-kaidah yang serupa, yang senafas dengan kaidah-kaidah itu. Ya, fanadhkuru, maka ulama menyebut al-qaidatul asasiyah dengan sebutan kaidah asasi. Nah, tadi saya menerjemahkannya dengan kata induk, ya, al-qaidah, fanadhkuru al-qaidatul asasi. Sumal qawaidu al-mutafarri'atu Anda. Kemudian ada kaidah yang menjadi cabang dari asasiyah itu, ma'idhahi makna kulli qaidatin, dengan penjelasan masing-masing kaidah. Jadi nanti akan ada penjelasan masing-masing kaidah.
Wa dzikri adillatiha, juga menyebutkan, mengemukakan dalil-dalilnya. Wa amsilatiha, mengemukakan contoh-contohnya. Tetapi juga sekaligus wa musnayatiha. Jadi sekaligus juga menjelaskan pengecualian-pengecualinya in wujidat, kalau memang ada pengecualian. Jadi mengenai kaidah fikih itu maknanya, makna kulli kaidatin harus dirumuskan dengan benar. Zikri adillatiha, perlu dicarikan korelasinya dengan dalil. Wa amsilatiha, perlu melihat contoh-contoh masalahnya. Wa mustasnayatiha, dan pengecualian-pengecualian atau apa ya, sesuatu yang dikeluarkan dari rumus kaidah in wujidat, kalau memang ada. Ya, sebetulnya orang menjadi pembelajar fikih, ya, menterengnya itu pinter fikih. Itu kalau pertama mengenali fikih dari kitab-kitab fikih. Ya, kitab-kitab fikih seperti kalau yang sederhana itu Takrib, Fathul Qorib, lalu Fathul Mu'in, kemudian sarah-sarahnya. Satu. Yang kedua, dimatangkan dari pemahaman yang disebut hamalatul fikhi, menguasai fikih itu dimatangkan dengan memahami kaedahnya. Setelah kenal fikihnya, lalu kemudian jebulannya kaedah ini memang menjadi induk dari masalah-masalah. Nah, kalau orang hanya memahami fikih, madatul fikih, tidak memahami kaidah fikih, maka biasanya orang hanya hafal pendapat. Ya, hafal pendapat, tetapi rasio dari pendapat itu atau jiwa dari fikih itu tidak dipahami. Sebaliknya kalau orang langsung belajar qawaid fikihiyah, kaidah fikihiyah, dia memahami rumus-rumusnya, dia memahami ruhnya, filosofinya, tetapi ora apal fikihnya. Rukunnya wudu ki apa ora apal, rukunnya salat apa wae ora ngerti. Ya hanya ngerti teori, ibaratnya orang belajar teori tidak ada praktek. Belajar praktek tidak dimatangkan dengan teori. Ada pertanyaan, Mas? Ini kunci. Jadi kalau sampean belum saya teruskan, kalau kuncinya ini belum ada pertanyaan. Santri? Silakan santri yang bertanya. Belum ada ini, Yai. Para santri, ini nanti ada tamu. Mungkin Pak Kiai Saifuddin sudah ngendikan, ada tamu dari luar negeri. Namanya itu Syekh Muhammad Ali Bila'ung. Dia ini pimpinan lembaga yang menyiapkan imam-imam untuk menjadi imam di negara-negara yang muslimnya minoritas. Ya, yang muslim minoritas itu ya di
Eropa, di Amerika Latin, itu minoritas. Mereka ke sini itu utamanya ingin melihat ma'had kita. Sehingga nanti kemungkinan anak-anak santri ini dikumpulkan untuk bertemu dengan tamu kita itu, Profesor Muhammad Ali Bila'u, Rais Muassasah Imam Litadrib wa Tatwir. Karena itu ya persiapan untuk itu supaya kalau anak-anak belum makan segera makan, kalau nanti disuruh kumpul di mana ya segera ya. Saya itu dulu waktu mahasiswa itu kalau ada tamu luar negeri seneng ra karuan, pengen weruh wonge, pengen weruh ngomonge, pengen weruh ceritane. Ora ketang nek tamu dari luar negeri itu yang dari Eropa itu ora paham karena ngomongnya bahasa Inggris. Kalau ini nanti bahasa Arab. Ya. Ki jam piro ki Mas? Al-Qawaid Al-Kulliyah Al-Khamsu. Yang pertama itu Al-Umuru Bimaqasidiha. Al-Umuru, segala persoalan itu bimaqasidiha, tergantung pada makosidnya, tergantung pada tujuannya. Nah, dalam bahasa sehari-hari tujuan itu kadang diartikan dengan niatnya. Makna qaidati utai maknane qaidah al-umuru jam'u amrin wa wa al-hal awil fi'lu wa yadkhulu fi al-qaul. Pokoknya yang dimaksud umur itu segala keadaan, baik itu berupa perbuatan termasuk juga pernyataan atau perkataan. Al-maqasidu. Nah, kata-kata maqasid itu jam'u maqsidun. Pemanahu an-niyatu wal irodatu. Maknanya maqasid itu niat atau irodah, keinginan. Ya maksud itu, irodah itu maksudnya apa? Niat itu ya maksudnya apa? Wa manal qaidati, makna kaidahnya al-umur maqasidiha anna tasarrufatil insani, bahwa setiap tasarufnya manusia, tasaruf itu ya apa ya, perbuatan hukum. Anna tasarrufatil insani al-qauliyata, baik dalam bentuk qaul, awil fi'liyata atau dalam bentuk perbuatan, takhtalifu ahkamuha, itu menjadi berbeda-beda hukumnya, bermacam-macam hukumnya, biikhtilafi qasdil insan wa niyatihi, itu karena berbeda tujuannya manusia itu, berbeda niatnya. Wabin niyati, maka dengan niat takunu tasarrufatu ibadatan au adatan. Dengan niat itu maka perbuatan seseorang bisa menjadi ibadah dan bisa menjadi adah. Ibadah itu ya ibadah kepada Allah. Kalau adah itu tradisi. Kamu mandi, kan tradisinya memang setiap hari mandi 2 kali. Kalau niatnya sekedar mandi, itu adah namanya. Tapi kalau ketika mandi itu kamu niat mensucikan diri supaya saya nanti persiapan Jumatan, maka itu menjadi ibadah. Jadi sama-sama perbuatannya mandi, tapi dibedakan oleh niat. Au ta'atan au maksiatan, apakah itu jadi ketaatan atau sebaliknya itu jadi kemaksiatan.
memberikan uang kepada orang yang membutuhkan. Itu kalau kamu niatnya sodakoh, itu taat. Tapi kalau memberi itu niatnya nyogok, maka itu sogokan, maksiat itu. Au sahihatan au fasidatan, apakah perbuatan itu sahih atau perbuatan yang rusak atau sebalikan dari sahih. Ya. Misalu dzalika contohnya man ahdatsa summa ghusala aqdo al-wudu'i biqasdi tabarrudi wa itanadzufi lam yartafi hadatsuhu. Man ahdatsa sing sapa wonge hadas summa ghusala kemudian dia mandi mencuci aqdo al-wudu'i anggota-anggota wudu biqasdi tabarrudi, niatnya itu ya cuma seger-seger saja. Niatnya itu tanadzufi, ya sekedar untuk membersihkan, lam yartafi'u lam yartafi hadatsuhu, maka hadasnya enggak hilang. Li adami niyati, karena tidak ada niat raf'il hadas. Wa in ghusalaha, kalau saja dia itu mandi atau membasuh anggota tubuh biniyati raf'il hadas, dengan niat raf'il hadas, irtafa'a, maka hilanglah hadasuhu, hadasnya. Jadi adusnya podo. Ya. Padahal kamu itu hadas. Hadas itu habis mimpi atau kalau suami istri habis kumpul. Nah, mandinya cuma biasa saja mandi, rutin karena mau berangkat sekolah, mau berangkat ngaji, mau berangkat kerja kan mandi. Tidak niat raf'il hadas, maka dia hadasnya belum hilang. Nah, maka harus, ya supaya membedakan al-adah awil ibadah. Nah, kalau raf'il hadas itu berarti ibadah, kalau tidak ada niat raf'il hadas berarti itu ada. Nah, itulah kira-kira pentingnya niat, pentingnya menyusun, meletakkan tujuan. Nah, kamu datang ke rumah saya membawa gula teh. Niatnya itu apa? Niatnya ini hanya untuk silaturahmi. Ya, sedekah. Itu jadilah kebaikan. Tapi kalau niatnya lain, ya supaya Pak Muhyiddin nanti memberi nilai yang tinggi. Nah, ini lain. Itu berarti bukan sedekah. Saya kira itu karena keterbatasan waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada siang hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, berkah, manfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.